Saudara-saudara, mari kita bicara mengenai tahapan pengembangan produk dalam Lean Startup, terutama prinsip-prinsip atau konsep dasarnya. Pendekatannya yang dipergunakan cukup unik dibandingkan dengan yang sudah kita kenal sekarang ini. Lean Startup Method terdiri dari tiga tahapan yang saling iteratif atau yang selalu disebut sebagai loop, yaitu build, measure, and learn. Build adalah tahapan yang terkait dengan mengembangkan produk atau layanan. Measure adalah kegiatan terkait melihat apakah yang sudah dibangun tadi benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dari komunitas, masyarakat, atau target customer tertentu. Berdasarkan itu, maka kita akan belajar, akan learn apa kata mereka, apa kata pasar, apa kata customer yang telah menggunakannya, seperti apa feedback dan umpan baliknya. Pada masing-masing tahapan ini dikenal begitu banyak cara-cara atau pendekatan atau konsep yang akan dipakai. Misalnya ketika mengembangkan produk, kita bisa menggunakan Kanban atau MVP, ya, Minimum Viable Product, atau Small Batches. Nanti waktu kita melihat, mengukur apakah fit dengan target customer, kita bisa menggunakan cohort analysis, innovation accounting, atau split A/B testing. Sementara waktu kita belajar, memperoleh feedback, learn dari yang telah dikembangkan dan dicoba di market, kita akan menggunakan berbagai pendekatan seperti analog dan anti-log, customer archetype, engine of growth, ya, dan lain sebagainya. Nah, intinya bahwa berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya, pada tahap-tahap awal, lean up startup company itu tidak mendevelop produk untuk market besar. Ini yang paling penting. Lean up startup biasanya dia mulai dari fokus di small group atau kelompok kecil yang memiliki masalah yang membutuhkan solusi terhadap permasalahannya tersebut. Jadi dia sangat fokus mulai pada yang kecil dan ini nanti akan berkembang menjadi lebih besar. Sejalan dengan perkembangan dari produk itu sendiri. Jadi bukan langsung berpikir akan masif, akan mengejar market besar, tidak. Tapi dimulai dari fokus pada kelompok masyarakat, kelompok customer yang memiliki pain points atau big problems, ya, yang dicoba dipecahkan oleh sebuah startup. Nah, untuk bisa mengetahui apakah pengembangan produk dan usaha ini berjalan dengan baik, Anda membutuhkan ukuran, membutuhkan matrix, ya, membutuhkan cara untuk mengukur. Soalnya if you cannot measure it, you cannot control it. And if you cannot control it, you cannot manage it, katanya gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengendalikan, kita bisa tidak tahu apakah kita sesuai dengan keinginan apa tidak. Dan kalau nggak bisa diukur, tidak bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, berarti nggak bisa kita kelola. Nah, ada 5 tahapan yang dikenal terkait dengan matriks pertahapan atau cara mengukurnya. Yang tahapan pertama adalah yang namanya empathic stage. Ya. Empathic stage di sini adalah semua matriks atau alat-alat ukur yang fokus pada pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Kata empatik sendiri diambil adalah sebagai bagian untuk mencerminkan bahwa kita harus berempati kepada calon pelanggan kita. Jadi berempati artinya kita seolah-olah berada di sisi mereka. Apa yang menjadi masalah mereka? Apa yang mereka inginkan? Seperti apa kebutuhan mereka atau masalah mereka bisa terpenuhi? Ya, seberapa besar mereka mau membayar untuk pemenuhan atau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan sehari-hari mereka tersebut. Nah, disinilah kita mengukur mengenai tingkat kesulitan mereka. Kita mencoba mencari tahu secara kualitatif dan kuantitatif hal-hal apa saja yang mereka harapkan dari sebuah produk yang bisa menutupi, menjawab permasalahan mereka. Ya, kenapa sekarang produk itu tidak ada dan lain sebagainya. Jadi kita bersifat empati, kita mengukur seberapa banyak customer yang mengalami masalah, seberapa besar masalahnya,
apakah masalah itu sudah dipecahkan oleh pihak lain atau tidak. Seandainya sudah dipecahkan oleh pihak lain, mengapa mereka masih merasa ada masalah? Nah, kita membuat instrumen untuk mengukur atau untuk mendeteksi kebutuhan dari pasar yang kita tujukan dan kita targetkan tadi. Kalau sudah melihat empati, baru kita masuk ke sticky stage ya. Sticky stage terkait dengan instrumen atau matrix ya, untuk memastikan bahwa solusi yang akan kita kembangkan dan kita tawarkan itu benar-benar memecahkan masalah pelanggan. Karena biasa kan kita tahu kalau pelanggan bicara masalah tuh dia akan ngomongnya ngalor ngidul sana sini ya. Kita coba untuk perjelas dan banyak cara ya, 1001 cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu kita harus stick to one solution yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Nah, disinilah sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang berasumsi bahwa oh masalahnya seperti itu. Berarti kalau saya bikin produk seperti ini pasti selesai. Belum tentu. Sticky stage adalah tahap di mana kita memastikan bahwa produk yang kita buat, fiturnya, kemampuannya, kapabilitasnya, bentuknya, cara kerjanya persis seperti yang diinginkan oleh calon customer yang memiliki masalah tersebut. Nah, kalau sudah ya ternyata nyambung sticky stage, baru kita masukkan ke viral stage, yaitu customer-customer yang sudah menggunakan produk kita, mendapatkan manfaat, bagaimana caranya supaya kepuasan mereka, sukses produk kita, ya kesenangan mereka menggunakan produk atau jasa kita bisa dikenal juga oleh market yang lebih besar. Makanya dia menggunakan kata viral stage. Bagaimana memviralkan berita baik ini kepada tempat-tempat atau kelompok-kelompok lain di luar dari target customer tadi yang sudah kita fokuskan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam viral stage, orang mulai banyak yang mengenal, baru kita masuk ke tahap 4, yaitu revenue stage. Ya. Kalau viral stage tadi, kita bisa menghitungnya atau mempunyai instrumen untuk mengukur sudah seberapa viral, sudah berapa banyak orang tahu, mereka aware atau tidak. Tapi kalau sudah revenue stage, kita melihat seberapa banyak orang yang sudah menggunakannya, membelinya, berapa besar pemasukan kita, gitu kan ya. Berapa besar mereka yang tertarik untuk memakai produk kita secara berulang-ulang, alias repeatable customer dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke revenue stage ini, barulah kita melihat bahwa kita punya bisnis ada potensi. Dan bagaimana supaya potensi revenue ini bisa sustainable, perusahaan bisa berkembang, dari lean startup yang biasa menjadi besar, masuklah kita pada tahap kelima, yaitu rapid growth stage. Pada tahap ini, kita memiliki matriks atau instrumen untuk mengukur bagaimana kita bisa mengembangkan produk lokal ini ke regional, ke dunia internasional secara cepat, rapid growth. Kenapa? Karena dalam dunia digital kita tahu, terutama untuk mereka startup digital, bahwa kita bisa melakukan peningkatan bisnis tidak sekedar mengikuti garis lurus atau yang dikenal dengan deret tambah atau deret ukur, tapi Anda bisa mencapai pertumbuhan secara eksponensial atau deret pangkat. Demikianlah 5 matriks yang kita butuhkan untuk mengukur apakah produk yang kita kembangkan benar-benar memiliki potensi atau memberikan kontribusi terhadap potensi bisnis atau tidak. Kita mulai dari yang kecil dengan cara berempati, kemudian dari yang kecil itu kita puaskan. Kalau mereka puaskan, mereka akan membuat itu viral. Kalau viral, maka ada economy of scale sehingga kita bisa mendapatkan revenue. Ya, masukkan kalau dapat revenue artinya kita bisa sustainable sejauh kita bisa ekspansi ke tempat-tempat market-market yang lebih besar. Sekian dan terima kasih.